Kita harus tahu itu dosa besar. Lagi dengan lagi perempuan dengan perempuan adalah dosa besar. Maka kami ingatkan anak-anak Anda kalau sudah umur 12, 13, 14 menjelang umur dewasa itu hati-hati. Disitulah biasanya diajak diselewengkan urusan seks. Sebagian madhab laki dengan laki yang sampai sodom itu laki dengan laki, sampai sebagian madhab mengatakan dibunuh hukumnya. Madhab Malik dibakar. Serem karena memang hal yang bisa jadi karena yang dilihat atau memang diajari. Ya sudah kelainan seperti itu, yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bukan untuk kita musuhi. Dia lagi sakit perlu kita tolong. Yang menjadikan mereka bisa meninggalkannya ya takut kepada Allah dulu dong. Ditanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah ya dia akan menghindar. Ibaratnya begini loh. Tidak usah khawatir, Anda bisa kembali. Makanya termasuk kejahatan yang luar biasa adalah justru yang mengesahkan hubungan ini, dia adalah orang yang paling jahat. Sehingga orang itu tidak ditolong untuk bisa tobat, tapi malah dijerumuskan. Makanya bagaimana malah dilegalkan? Menjerumuskan dong. Kasihan orang korengan kepala. Sudahlah, ini saya kasih fasilitas untuk berkoreng-koreng ria. Kan kurang ajar. Dikasih obat kalau ada koreng-korengan. Dan banyak kita bertemu, yang sering bertemu adalah mereka rasa diajari berzikir kepada Allah, ingat. Biarpun dia pasti, tapi saya belum bisa. Sampai laki-laki itu. Dan juga perempuan, gemeteran. Buya, kalau saya lihat orang ganteng, gemeteran. Tapi Anda melakukan, tidak Buya, tapi berat. Terus lawan. Gemeteran, kalau lihat laki-laki terus gemeteran. Tapi dia tidak melakukan, kenapa? Sudah ngerti kalau itu haram. Terus ditahan-tahan. Namanya syahwat ini. Sampai dia menikah. Menikah pun ternyata katanya apa? Dia belum syahwat, tapi saya bisa melakukannya. Tapi belum bisa menikmati. Berjalannya waktu tempo yang panjang, selesai. Karena takut kepada Allah. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya farijal ham ya kashifal ghab ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah di malam hari ini kita bisa silaturahim bersama guru kita bersama Buya Yahya serta para asatizah, para ustazat serta para alim yang duduk bersama kita di majlis yang dimuliakan ini. Semoga rahmat Allah terus ditambahkan pada kita, keberkahan terus dibukakan kepada negeri tempat kita hidup, dan semua kita diberikan Allah istiqamah. Mudah-mudahan di akhirat layak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Buya Yahya, kemudian para asatiz, para alim yang hadir, serta Forkompinda yang hadir pada malam hari ini, kemudian para pengurus masjid, ada wakil ketua harian pengurus Masjid Raya An-Nur, kemudian
bidang-bidang yang lain yang hadir, serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini temanya kita buat tanpa judul, tapi temanya adalah jamaah bertanya, Buya menjawab. Oleh karena itu, sebelum saya ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Buya, saya sampaikan kepada jamaah kalau ada yang ingin bertanya, bisa via WA, silakan dikirim ke 878 0878 8314 8835. Nomor admin dari Masjid Raya An-Nur. Nanti kirim ke nomor itu, dikirim ke saya bacakan pertanyaan ke Buya. Sekali lagi 0878 8314 8835. Bagi yang bertanya silakan WA ke nomor itu. Kalau menulis di kertas juga silahkan nanti antar ke depan agar kita tanyakan kepada guru kita bersama, Buya Yahya. Pertanyaan pertama, Buya. Kita ini alhamdulillah di momen anak-anak liburan sekolah. Maka sebagai orang tua, apa yang mesti kami lakukan selama anak liburan? Yang kedua, anak-anak kami akan menyambung sekolah. Bagaimana arahan Buya? Anak-anak kita menyambung sekolah. Dua pertanyaan pembuka, Buya. Silakan, Buya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir, dan juga guru-guru kita semuanya tadi, mulai dari yang membaca Al-Quran dan juga sampai kepada yang mendampingi moderatornya dan guru-guru, semuanya guru-guru. Alhamdulillah di sini banyak guru, banyak ustadz, banyak pembimbing. Adapun yang ditanyakan, kami merindukan bahwa setiap liburannya anak-anak itu, orang tua harus bisa menjadi kawan berliburnya anak-anak. Kalau memang orang tua punya waktu untuk cuti, dia pakai negeri, pastikan cutimu adalah untuk menemani anak-anak. Apalagi jika anaknya berada di pondok, kemudian pulang ke rumah. Kalaupun tidak cuti misalnya, pastikan kita memperbanyak duduk manis dengan anak-anak. Dan itu ada hubungannya yang pernah kami sampaikan, mungkin pertemuan terakhir kami di sini adalah kami menghimbau untuk merubah rumah kita menjadi rumah baru, yaitu rumah yang tidak ada kalimat kasar, tidak ada membentak-bentak, tidak ada contoh jelek orang tua yang suka ribut. Hari ini rumah kita harus rumah indah. Kenapa? Kalau rumah kita tidak indah, maka anak kita akan tenggelam di alamnya, yaitu alam maya. Alam nyatanya harus indah. Hari ini alam maya yang membahayakan. Kalau di rumah kita alam nyata, kita tidak kita perindah. Maka lihat anak kita pun sudah gak nyaman duduk dengan orang tuanya. Gak ada perlunya duduk-duduk ngapain, lebih baik di kamar, mojok, kunci pintu, selesai. Tenggelam di alam maya. Keluar mukanya masam dengan orang tua. Sebetulnya kita ingin ngomong langsung tutup poin. Pastikan jangan mereka tenggelam di alam maya. Jangan biasa hanya terus dengan handphone. Tapi untuk melarang ini gak bisa. Ibaratnya begini, kalau sudah musim banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan. Kalau sudah hari begini ini, mana ada anak tidak urusan dengan handphone hari ini kalau sudah di rumah. Paling tidak waktunya banyak manis indah dengan orang tua. Jadi harapan kami adalah mulai hari ini kita harus menjadikan anak-anak kita itu orang yang kita nomor satukan dalam urusan kita. Jangan seorang suami sok sibuk dengan pekerjaannya. Harus kembali cerdas. Yang sibuk kerja cari uang, tanyakan uangnya untuk apa coba.
untuk anak sesungguhnya. Biar ngapain anaknya? Biar gede badannya saja. Kalau hanya gede badannya saja, tidak ada yang lainnya, itu ayam potong. Mau disembelih setelah itu. Kita bukan menggedekan jasad anak kita. Kita pengen otaknya benar, kita pengen mentalnya benar. Makanya tidak cukup anak kita beri makanan, kita beri uang, akan tapi kita beri kelembutan. Betul, kita beri pendidikan juga. Jadi rumah kita harus rumah indah. Ini yang pertama, tolong. Tidak boleh ada kalimat kasar di rumah. Gak perlu deh membentak-bentak sehari ini. Gak usah kasar sama anak hari ini. Dan wahai anak, kalau ternyata orang tuamu kasar, jangan disalahkan. Hari ini nasihat masing-masing ya. Sebab omongan kami melarang orang tua marah ini kadang oleh anak-anak yang gak benar jadikan alasan. Bapakku kasar dengan saya, makanya aku jadi begini. Repot. Anak, kerasnya orang tuamu demi kebaikanmu. Tegasnya orang tuamu demi kebaikanmu. Cuman sekarang kita perlu merubah juga sebagai orang tua. Kadang mohon maaf, kita punya cita-cita tertinggi. Sehingga pengennya anak kita itu, karena kita zamannya zaman instan. Kita terbiasa dengan instan. Serba cepat. Apa-apa cepat. Sehingga mendidik anak aja pengen langsung cepat. Sehingga apa? Anak kadang dibebani sesuatu dia tidak mampu. Biasanya jadi korban adalah anak-anak pertama. Mentalnya menjadi berantakan gara-gara ibunya kalau ketemu anaknya hanya marah saja. Padahal ibu-ibu ini kalau ngajar tetangga itu bisa sampai bisa baca Al-Quran. Tapi ngajari anaknya nggak bisa. Baru 2 baris langsung marah-marah. Ini kau tidak konsen mata melihat. Ini loh, ini itu ibu. Kadang-kadang seperti itu kita. Sekarang tidak ibu. Bentakanmu tidak menjadikan cerdas anak. Bukan menambahkan konsentrasi. Dan semuanya harus belajar. Saya termasuk yang belajar. Saya termasuk orang yang salah dalam mendidik anak di awal-awal anak saya. Saya keras. Pengennya anak saya harus begini. Ternyata salah. Kita perlu membawa anak kita dengan kelembutan. Termasuk tadi kalau anak libur, kita buat jadwal sayang. Kita berlibur. Ayo acara dengan abah, ayah makan di mana, kita main kemana, ini. Oh indah. Memadu kasih dengan anak-anak kita. Cuman mohon maaf kadang hari ini ibu, bapak sudah tidak peduli. Pengennya memanja anaknya. Dibelikan sesuatu termasuk yang gak punya handphone. Dibelikan handphone, suruh nonton apa saja. Alasannya Pak, kasihan mumpung di rumah. Besok kan naik pondok, besok kan berangkat ke pondok lagi. Bubar, rusaklah di sini anak kita. Di samping rusak, rindu kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Kenapa? Di saat berada di rumah, orang tuanya tidak cerdas untuk mengambil hatinya. Ayo yang mesra dengan anak. Di saat liburan, jadikan Anda teman paling dekat bermainnya anak-anak Anda. Bermain yang positif. Pergi kemana? Boleh main. Sungai, ke pantai, kolam renang dan sebagainya. Keluarga yang terhormat boleh. Jadi itu ya harapan kami orang tua adalah jadi kawan bermain anak-anak. Jangan malah kebalikannya. Dimanja, mumpung masih liburan. Senang sebebas-bebasnya. Akhirnya apa? Tenggelam dalam kesenangan yang salah. Yang rugi orang tua. Ingat koreksi dirimu sendiri. Gak usah nengok orang lain. Anda seperti apa dengan anak Anda. Itu saja. Kemudian masalah pendidikan hari ini. Kami ingatkan. Di luar godaan luar biasa besar. Dan kami yakin anak-anak yang saat ini sekolah di luar. Kami lagi bicara dengan anak cerdas. Memahami. Dia tahu bagaimana keadaan di luar. Urusan handphone mengganggu waktu. Menyita waktu anak-anak kita. Hari ini kami sampaikan bahwasanya. Zamannya zaman pesantren. Kami sampaikan dulu. Zamannya zaman pesantren. Anakku yang soleh-soleh. Yang belum mondok. Dengar dulu manik. Kalaupun seandainya kamu belum bisa masuk pondok, kamu akan selamat. Asalkan kamu dengar dengan keinsafan. Buya tidak memaksa kalian masuk pondok pesantren yang mudah. Akan tapi Buya pengen kalian faham tentang pondok pesantren. Hari ini zamannya pondok pesantren. Kenapa? Problem anak-anak hari ini, mulai dari handphone dan pergaulan dan lain sebagainya. Ternyata itu terselesaikan di saat anak kita berada di pondok pesantren. Karena handphonenya sangat terbatas. Handphone sangat terbatas di situ.
Hanya telepon pada orang tuanya. Tentunya pondok yang rapi ya, bukan pondok asal ngumpulkan santri, tidak. Nah, kemudian kalau berada di rumah, anak ini susah belajar. Alhamdulillah, kami punya anak. Contoh juga, anak saya itu deg-degan kalau anak saya di rumah. Padahal rumah kami itu di dalam pondok. Pondok berapa? Dipaker semuanya, aman. Cuman kami tahu kalau anak di rumah itu susah belajar. Makciknya datang harus ketemu. Aleknya datang, pamannya datang, saudara datang. Banyak gangguan kalau anak ada di rumah. Belum lagi nanti ibunya pengen ngajak kemana atau pengen ikut kemana. Kok tiba-tiba anak saya itu ingin saya mondok, harus mondok. Itu permintaan sendiri. Mondok tidak di rumah sendiri. Di rumah kan ada pondok. Tapi gak mondok di rumah. Lalu di mana? Jauh. Kita dari Jawa Barat, saya pengen di Jawa Timur, Bu ya. Jangan kalau dekat. Nah, kita ada pondok di Jawa Timur. Akhirnya mondok di sana. Alhamdulillah, yang satu itu umur SMP waktu itu. Kelas SMP. Yang satu lagi kecil, usia 5 tahun, minta sendiri. Dan nyaman di pondok pesantren. Bersyukur Alhamdulillah, tidak kita paksa. Tidak kita paksa. Mondok sekarang hafal Quran, yang kecil sudah hampir selesai. Yang gede tamat SMP, sekarang masuk kelas SMA pondok. Kami bayangin kalau berada di rumah deg-degan. Bukan susah belajar. Kasih sayang kita itu kadang berlebihan, mohon maaf ya. Ibu-ibu ini yang sangat mencintai anaknya. Bangunin sebuah anak yang lagi tidur lelap itu Masya Allah berat. Ntar dulu deh, ditunda dulu biar enak dulu tidurnya. Itu Bu ya. Bangunin subuh, ntar dulu, jangan. Kalau bangunin anaknya untuk sholat subuh itu, kayaknya pelit banget, sayang banget, nanti aja ya Allah. Agak akhir dikit lah, jangan awal-awal, kasihan. Tapi kalau lagi anaknya besok mau rekreasi, wah, bangunnya semangat banget. Nah, ini kok urusan akhirat, ya malah. Nah ini memang kelemahan kita. Dengan cinta dan kasih sayang kok jadi lemah kita. Kalau rekreasi jam 3 sudah bangun, siap ini Pak. Tapi sholat subuh, nah, kenapa? Itulah kelemahan. Dan Allah menjadikan kita lemah itu biar gak sombong. Akhirnya apa? Saya lemah. Didik anak saya di rumah saya gak bisa. Saya titipkan anak saya. Anaknya orang dititipkan ke saya. Dan memang harus begitu. Saya katanya ngerti, saya belajar fikih, belajar akidah. Oh ngajar anak saya, sok. Gak boleh yang lain ngajar, biar saya ngajar. Gak pinter anak. Gak pinter. Hari ini ada hari pondok pesantren. Maka kami himbau kepada semuanya, rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Dari kecil, jangan dipaksa. Tapi rindukan, ajak diskusi dalam pondok, berpikir. Karena anak Anda cerdas. Makanya kami menginginkan orang tua itu sudah mulai sering ngobrol dengan anaknya mulai umur 2 tahun, 3 tahun. Jangan anak itu dianggap kayak ayam, kucing, gak diajak ngomong. Anda sering diskusi dengan anak. Anak kecil ngobrol, hidup suasana, umur 3 tahun. Dengar omongan dia. Jangan keras-keras, jangan diktator, jangan boleh ngomong, diem. Diambil hatinya. Yang pertama mondok. Himbau untuk mondok. Dan itulah keselamatan. Belum, kalau sudah mondok apa coba? Kalau mondok, kita contohkan sebuah pondok. Kita ada pondok, Nurul Azhar ada pondok. Dan nanti orang para satid yang ada pondok sebutkan, kita pengen ada referensi yang mana. Supaya banyak pilihan. Nurul Azhar pondok. Di pondok itu anak jam 3:30, 4 sudah bangun. Melakukan sholat kemudian berdoa tahajud dan berdoa. Doain maknya. Doain ayahnya. Sholat subuh berjamaah. Ada lagi zikir. Ada lagi baca Al-Quran. Itu semua jadi pahala untuk bapak ibunya. Dan untuk dia juga. Kalau seandainya pahala itu dibukakan untuk orang tua. Girangnya enggak kira-kira. Senangnya enggak kira-kira. Yang kita sendiri enggak mampu melakukannya. Tapi sudah ditabungkan pahala untuk anak-anak kita. Ditabungkan pahala.
Solatnya jadi pahala, hembusan nafasnya di tempat ilmu, menuntut ilmu di taman surga jadi pahala untuk orang tua. Pahala yang banyak, hanya karena kita masih hidup saja kita tidak melihatnya. Kalau sudah meninggal dunia, Masya Allah, beruntung ya Allah. Ini pahala anakku pagi hari baca Al-Quran, malam tahajudan. Oh senang. Itulah orang cerdas. Anak yang menjadikan anaknya sebab dia mendapatkan pahala. Tapi kalau orang salah mendidik anak, lihat. Malam harinya dia mabuk, tak tanya ibunya di alam barzah, dia mendapatkan kiriman dosa. Kenapa? Mendidik anaknya salah. Anaknya nonton sesuatu yang tidak baik, padahal kita sudah di alam barzah. Na'udzubillah. Dosanya mengalir ke kita. Kenapa? Handphonenya belikan maknya. Terus mengerikan itu suasana begitu. Baik, ini yang pertama adalah rindukan anak Anda ke pondok dan cucu-cucu Anda ke pondok. Kemudian, ternyata ada yang berkata begini, anak saya sudah tidak bakal mau ke pondok. Dia pengen kuliah dan lain sebagainya. Oke. Kami kasih tip untuk itu. Jika anak Anda memang tidak mau ke pondok, jasadnya tidak mau dititipkan ke pondok pesantren, maka kami ingatkan, bawa hatinya ke pondok pesantren. Ini serius. Kalau hatinya sudah kebawa ke pondok pesantren, dia akan menjadi orang sukses yang selamat. Gimana membawa hatinya ke pondok pesantren? Kenalkan hatinya ke pondok pesantren. Hatinya. Bukan sekedar otaknya difahamkan pondok. Tidak, hatinya. Hati. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah, kalau anak Anda kuliah di Jakarta, atau anak Anda kuliah di mana sana? Di Bandung atau di mana? Anda mengirim uang berapa kira-kira? Uang kuliah, uang jajan. Anda mengirim 1 juta rupiah. Anda tambah, gak usah banyak-banyak, tambah 100.000. Sampaikan kepada anak Anda, nak sayang, Umi kirim tambah 100.000 loh ya. Dia akan bertanya, untuk apa Umi? Sayang, ada sebuah pondok pesantren namanya, apakah Nurul Azhar atau yang lainnya? Kamu transfer ke sana. Untuk apa Umi? Kita ngirim untuk anak pondok di sana, biar kita mendapatkan pahala santri. Biarpun kamu tidak mondok, kamu dapat berkah, kamu akan terjaga sekolahmu nanti, kamu akan sukses. Kenapa? Kamu ngurusi anak pondok. Nabi bersabda, kalau kamu ngurusi orang, kamu diurusi oleh Allah. Setiap bulan Anda kirim 100.000-nya, jangan lupa sayang, iya Umi, ini sudah saya kirim Umi. Terus berkali, 5 kali, 6 kali melengket. Hati pondok sudah ada di dalam dadanya. Pondok sudah ada dalam hatinya. Terus begitu. Kalau tiba-tiba Anda putus saja, setelah 10 bulan Anda putus, dia nagih, Umi lupa ya 100.000-nya mana Umi? Pikirannya, kalau browsing internet biasanya kemana-mana pasti ke bawah. Kenapa? Dia pernah ngurusi pondok, pernah bantu ke pondok, biarpun hanya 100.000. Terus sampai selesai kuliah, lihat. Mulai bekerja, panggil, sayang, kamu sudah kerja. Sudah dapat uang kan? Iya Umi. Biasanya waktu kamu kuliah dulu gimana caranya? Umi ngasih uang saku terus ada apanya? Ada tambahnya Umi. Oke. Sekarang kamu sudah punya gaji, kamu potong gajimu untuk kebaikan. Biar kamu dapat pahala. Biarpun kamu tidak mondok sayang. Tapi kamu kayak orang pondok. Karena yang mondok hatimu. Gitu Umi ya? Iya, mulai. Kalau tiba-tiba anak Anda diuji jadi orang terkaya di Pekanbaru, karena sudah dibiasakan dengan kebaikan, selamat. Tidak ada pesantren, dicekut andil bukan 100.000 lagi karena anak Anda sudah miliarder. Cuma yang jadi masalah ini kita tidak pernah mengenalkan anak ke pondok. Oke, anak Anda tidak masuk pondok saat karena sudah mau kuliah, tapi ya itu tadi, jangan lupa memasukkan hatinya ke pondok pesantren. Nanti diam-diam dia memiliki pesantren, mencintai pesantren. Kasih nomor rekening pondoknya sayang. Suatu kali kalau pulang ke rumah, sayang, umum lagi liburan, yuk nengok pondok yang pernah kau bantu. Nengok, lihat dok dari kejauhan dok tuh pondok. Lihat anak belajar tuh sholat, itu pahalanya ngalir ke kita sayang. Gitu Mi, iya. Lihat dia bangga dengan kebaikan. Itu memondokkan hatinya. Jadi pokoknya harus pondok hari ini. Kemudian yang ketiga mungkin ada orang tua begini, waduh anak saya badung bandel teman.
Saya kasih duit untuk kirim pondok, gak kira dikirim ini. Malah dimakan sama dia. Oh, dia suka ngambil duit saya buat jarang sholat, mabuk. Oh, ingat, jika ada yang punya anak seperti itu, laki-laki solusinya pondok. Urusi santri. Bergabunglah ke pondok untuk ngurusi santri. Urusi penuntut ilmu. Kenapa kita fokus ke santri? Karena disitulah yang serius. Serius, karena ada ibadah, ada macam-macam, ada ilmu, ada amal. Kalau Anda yang katanya punya, bukan Anda, saya tidak mau mencontohkan Anda. Orang yang punya anak badung bandel. Tadi, ternyata kok dia ngurusi anaknya orang. Dengan tulus sambil melintaskan di hati, ya Allah aku pengen anaknya kayak ini. Allah maha tahu. Dalam hadis disebutkan Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Ya karena yang badung bandel, tunggu waktunya nanti. Mungkin sebelum menikah dia akan berubah. Atau setelah menikah punya anak satu dia berubah. Paling tidak sebelum meninggal dia insya Allah akan tobat. Kenapa? Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Anda ngurusi anaknya orang, anak Anda akan diurusi oleh Allah. Maka enggak ada putus asa. Oh, anaknya badung bandel. Karena ngurusi anaknya orang itu penting. Dikatakan ada satu ulama pada zaman dulu. Dan ini kisah tidak terjadi pada satu orang. Ada orang berkata, bagaimana ceritanya kok anakmu menjadi orang alim yang hebat begitu? Jawabnya apa? Karena aku orang kaya. Apa urusan dengan kaya? Aku adalah orang kaya dan hartaku aku habiskan, aku gunakan untuk mengangkat para penuntut ilmu. Karena itulah anakku diangkat oleh Allah. Sure. Jadi bukan kaya lalu anaknya dimelekap, disekolahkan mana biar biaya. Bukan. Mungkin orang ngira kalau kaya ternyata bisa ke Mesir, bisa ke Yaman, bisa ke mana. Itu namanya egois, nyekolahkan anaknya sendiri. Bukan. Bukan ngurusi anaknya sendiri, ngurusi anaknya orang. Maka kalau Anda dengan rezeki Anda, biarpun bukan orang kaya, kalau Anda ngurusi anaknya orang karena Allah agar dia selamat, anak Anda yang katanya tidak kenal pondok, bahkan badung bandel, Anda percaya tidak dengan janji Allah melalui lisan Rasul? Harus percaya. Anak Anda akan kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Mau nasihati, alah, nasihat. Kita ngomong satu kalimat dibantah 10 kalimat. Terus Anda lintaskan panjatan doa, ya Allah, aku membantu pondok pesantren ini dengan niat semoga anakku kembali kepada jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Terus begitu. Pondok jawabannya laki-laki. Ada lagi satu yang tertinggal. Pokoknya nggak boleh ada orang sedih deh di sini. Biarpun anaknya nggak pondok tetap bisa senang tadi. Yang ketiga adalah yang nggak punya anak. Oh, jangan-jangan kita ngomong anak dok yang nggak punya anak ngenes. Ini Buya ngomong punya anak dok. Enggak, yang nggak punya anak pun harus senang hari ini. Kalau orang nggak punya anak banyak contohnya. Siti Aisyah nggak punya anak di dunia. Imam Nawawi yang bukunya banyak dibaca di mana-mana kitabnya nggak punya anak di dunia. Tapi di akhirat banyak anak. Bagi Anda, kalau ada orang yang punya anak, jangan sampai di dunia nggak punya anak, mati di alam barzah nggak punya anak. Lalu bagaimana caranya? Jadikan anaknya orang seperti anak Anda. Anda besarkan, Anda jadikan dia ulama, Anda cari ilmu agama, Anda biayai, maka amal kebaikannya semua ngalir kepada Anda. Seperti itu anak Anda. Sehingga waktu di alam barzah, oh, aku dapat pahala banyak. Pesantren yang aku rawat di sana ngalir terus. Dan ini orang cerdas. Jangan sampai di dunia nggak punya anak, di akhirat nyungsep juga nggak punya anak. Kalau kisah nggak punya anak di dunia singkat, berapa tahun sih di dunia? 70, 80. Mungkin seolah-olah sedih nggak punya anak, tapi ketahuilah dia punya anak didik, punya anak asuh, dahsyat. Selesai ya. Pondok, termasuk tetangga tidak punya anak, atau tadi anaknya badung bandel tadi. Anak tetangga dicari, hei kamu mau sekolah mau mondok tak biayai ya. Oh cakep itu. Kalau Anda mondok kena anak, jangan urusannya hanya urusan seperti beli, bayar, komplain. Itu kan Anda wali santri suka komplain. Ya, kelas Anda seharusnya bukan tas komplain. Kelas ngurusi anaknya orang juga. Jika anak saya harus bayar 1 juta, mestinya saya 5 juta. Kenapa? Saya membawa 4 anak. Di samping anak saya. Itu seharusnya masih
Bayar 1 juta, komplain lagi nanti. 500.000, komplain lagi. Tidak. Kalau seandainya saya harus bayar kepada 500.000, saya punya rezeki. Saya cari 4 anak nemeni anakku. Berarti apa? 2.500.000. Membiayai orang lain itu penting sekali. Dan Anda semakin bangga, semakin kaya di akhirat nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Harinya hari pondok, tolong hati-hati kalau Anda. Kalau sudah anaknya di pondok, jangan dibawa pulang ke rumah, hati-hati. Syukuri keberadaan di pondok. Ada sebagian orang tua anaknya sudah di pondok, lama-lama mau dibawa pulang ke rumah. Alasannya Pak, untuk apa ibu? Biar nemeni saya, jaga saya. Ibu kebalik, ibu harus jaga dia. Dan itu pun gak mampu. Gak mampu. Kelihatannya di rumah, di kamar, dikunci handphonean. Bapak ibunya ngetok pintu, takut. Nah, makan nak. Sudah, nanti aja. Dulu serem. Apakah akan kita jadikan begitu anak kita? Jangan. Ada pondok, alhamdulillah. Di Riau banyak pondok. Terus kita Nurul Azhar. Tolong yang lainnya mana? Pesantren-pesantren. Termasuk Al-Bahjah ada pondok. Kita ada pondok di sini. Al-Bahjah di Rumbai sini ya. Ya, kemudian di Dumai, ada di Bengkalis, ada nanti. Tapi terserah di mana pondok satu. Catatannya satu. Akidahnya adalah ahli sunnati wal jamaati al ash'ariyati. Yang di situ kalau Anda pengen tanya, anaknya bakal hafal ini. Allah wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadithi. Oh ya sudah, di situ pondok saya. Kalau tidak ada, hati-hati. Jangan-jangan salah jalan Anda. Kalau urusan akidah harus serius, kita nggak main-main. Baik, itu saja. Jadi buat rumah kita indah, kemudian anak sekolah prioritaskan di pondok. Pondoknya pastikan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai sudahlah hidup singkat, sekali sesat pula. Maka jangan tergelincir dengan wahabi yang banyak di Pekanbaru. Pertanyaan kedua Buya. Saya seorang laki-laki. Dulu waktu saya kelas 4 SD ibu wafat. Setelah ibu wafat, saya tamat SD, ayah menikah lagi. Dan tinggal dengan istri baru. Saya tidak diajak dengan istri barunya. Kemudian jarang menjumpai. Tidak juga memberi uang belanja kami. Sampai saat kuliah kami mencari biaya hidup sendiri, berjuang sendiri dengan segala kesulitannya. Tamat kami kuliah, hidup mandiri sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja. Kami sayang dengan ayah kami Buya. Tapi sangat kami sayangkan ayah kami tak peduli dengan kami waktu kami kecil. Ketika ayah sulit, dia datang minta uang. Kami alhamdulillah mau memberi Buya dan bisa memberi. Mohon bimbingan Buya, bagaimana kami bisa husnuzon dengan ayah kami dan doakan Buya agar ayah kami sholat dan menjadi pribadi yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukurlah kepada Allah. Dalam keadaan Anda tidak diperhatikan oleh orang tua, ternyata dimudahkan sampai bisa kuliah dan sampai bisa bekerja. Syukuri dulu. Sebab yang makanya bersandar kepada Allah itu penting. Orang tua biasa wafat. Orang tua bisa wafat, bisa lupa, bisa tidak berakhir. Tapi Allah yang perhatikan kita. Pertama bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, syukur yang sesungguhnya. Yang kedua adalah nasihat umum. Orang tua adalah tetap orang tua. Jadi orang tua itu ada... Jadi orang tua itu ada bermacam-macam. Hubungan anak dengan orang tua ada bermacam-macam. Ada orang tuanya baik, anaknya juga baik. Alhamdulillah itu enak hidupnya. Ujiannya enggak berat. Orang tuanya baik. Anaknya menyambut kebaikannya sehingga orang tua baik dengan anak. Sang anak mudah berbakti pada orang tua. Ini selamat. Di dunia enak. Yang kedua adalah orang tua tidak baik. Orang tua tidak baik. Akan tapi sang anak ternyata kok bisa baik. Ini nasib.
nasib baik buat sang anak. Oh, ini lebih dahsyat lagi ini. Sudah tahu orang yang tidak baik, tapi dia tetap menjadi baik. Memang tantangan bagi dia. Kayak tadi yang ditanya tadi. Orang tuanya tidak baik. Tapi ternyata dia dimudahkan. Maka jangan ada benci. Jangan ada dendam. Bahkan mungkin bukan ada sebagian orang tua bukan sekedar tidak merawat anaknya tidak baik anak. Bisa jadi orang tua mengambil harta anaknya juga bisa jadi. Apapun bentuknya dia adalah tetap orang tua. Lah kok seorang anak dalam keadaan orang tua jahat kepadanya kok bisa baik? Ini pangkatnya tinggi sekali. Dahsyat. Yang bertanya harus mengambil pangkat ini. Pun Anda sudah sukses. Hilangkan dendam benci pada orang tua. Tetap Anda baik kepada orang tua. Ada yang berkata berat dan sebagainya. Kalau berat Anda belum lulus. Harus ujian ini dilewati. Ayahku tetap ayahku. Baik buruk ayahku. Kalau ayahku baik, enak berbakti memang. Tapi di saat ayahku buruk, aku tidak boleh memusuhinya. Baik, yang kedua itu tadi. Orang tuanya tidak baik, anak bisa baik. Yang ketiga adalah, orang tua tidak baik, anak tidak baik. Ya Allah, nasib buruk. Berantem dok di dunia, masuk neraka bareng-bareng. Orang tuanya tidak baik, jahat, gak peduli pada sang anak. Padahal anak kan tidak harus jahat. Cuman memang nasib buruk bagi sang anak ini juga. Bapaknya tidak baik, anaknya juga menjadi tidak baik. Nasib buruk. Durhaka kepada orang tua. Orang tuanya zalim pada anak. Na'udzubillah, neraka semuanya. Jangan ada yang seperti ini. Yang ketiga adalah Masya Allah. Orang tuanya baik. Tapi dasar ahli neraka itu sang anak. Subhanallah. Jahatnya sama orang tua. Dan ini banyak orang-orang durhaka kayak ini. Bapak ibu yang baik. Bapak ibu yang mencukupi semuanya. Tapi dasar anak ini memang nasib buruk. Dia tidak bisa baik sama orang tuanya. Kalau ngomong marah dok. Emosi dok. Muka masam cemberut. Bentak-bentak orang tuanya. Giliran orang tua malah langsung suruh tanda tangan. Sertifikat rumah dan sebagainya. Na'udzubillah. Bapaknya baik. Tapi si anak jahat. Baik seperti itu modelnya. Jadi yang bertanya tadi, tata hati Anda. Jangan sampai berubah menjadi benci. Bersyukurlah. Ayah Anda tidak baik, tapi kok Anda masih bisa baik kepada ayah Anda. Itu istimewa. Kesimpulannya adalah hati-hati orang tua. Tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara dan sengsara dan sengsara seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Harga mati. Awas orang tuamu. Jangan sampai kita berbuat hal yang menyakitkan orang tua. Baik dengan lesan kita atau perilaku kita. Na'udzubillah. Cuma namanya nasib. Na'udzubillah. Tidak tahu kenapa ada seorang anak. Kalau sama orang tuanya marah. Tok. Marah. Tok. Musuhan dengan orang tuanya. Nasib buruk. Dan kami ingatkan bahwa baik kepada orang tua ini akan diberi balasan oleh Allah kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Berbuat jahat kepada orang tua, durhaka pada orang tua akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Dan yang baik kepada orang tua, biarpun orang kafir. Orang apa? Biarpun orang kafir, kalau dia baik sama orang tuanya, akan diberi oleh Allah kebaikan. Tapi hanya di dunia. Bisnisnya lancar, anaknya baik. Tapi karena kafir, ya hanya di dunia saja, mati selesai. Ingat, biarpun orang tidak beriman, kalau baik sama orang tuanya, Allah akan balas kebaikan di dunia. Maka berhentilah kita kasar sama orang tua. Hei anak, pandang orang tua dengan kasih dan cinta. Mungkin orang tuamu yang baik. Mungkin ada orang tuanya yang tidak baik. Kita tidak boleh tidak baik kepada orang tua. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Tadi yang bertanya, beres insya Allah. Anda, alhamdulillah tidak sampai zalim. Harus tingkatkan. Semakin berat, semakin gede pahala. Ya Allah, ya saya itu marah-marah lagi. Tambah lagi. Terus perangi. Istimewa. Anak soleh. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang tua kita dalam surga. Amin. Amin. Yang tadi belum sholat, semoga segera sholat orang tuanya. Semuanya. Tapi jangan dijadikan itu musuh. Mengingatkan yang lembut dengan penuh kasih. Kalau mengingatkan yang lembut. Mengingatkan dengan kelembutan itu indah. Yang ke bawah adalah semua badan, jasad, pikiran. Tapi kalau dengan kekasaran, hanya jasadnya saja yang ikut. Pikirannya, hatinya nggak mau ikut.
Orang tua dengan siapapun. Dan tadi yang baca ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Tadi kan ngomong enak. Ayah ini sudah tua mau mati, nggak mau sholat. Nah, kok ngomong kasar banget mau mati-mati. Yang perlu seperti itu, yang lembut, yang indah, dengan penuh kasih sayang. Ya mungkin dia harus disuruh sholat, mungkin dia apa? Ayah jadi panitia pembangunan musola aja yuk. Saya yang biayai panitia pembangunan musola. Musola jadi nggak sholat nggak enak. Mulai sholat, kurang lebih begitu. Ada cara yang cantik. Itu namanya kecerdasan, hikmah. Hikmah itu cerdas. Hikmah itu cantik. Hikmah itu tepat. Kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Buya, apa hukumnya orang tua sebelum meninggal sudah membagi harta kepada semua anaknya? Sehingga ketika wafat tak ada lagi yang akan dibagi, Buya. Habis semua dah. Bergantinya harta dari orang tua ke anak ini ada 3 macam. Memberinya waktu hidup dan diserahkan saat hidup namanya hibah. Yang kedua adalah memberikannya waktu hidup tapi diserahkannya setelah meninggal namanya wasiat. Yang ketiga, memang diberikannya adalah setelah meninggal namanya waris. Kalau wasiat itu begini bunyinya, nak, kalau abah nanti wafat tolong gedung ini untuk ini. Itu. Jadi ngomongnya waktu hidup tapi diserahkannya setelah meninggal. Kalau masih hidup nggak boleh dibagi, namanya wasiat. Dan wasiat ini ada ilmunya. Jangan setiap wasiat wajib dipenuhi loh ya. Enggak, tidak semua wasiat harus dipenuhi. Tidak semua wasiat penuhi. Wasiat aturan. Wasiat pada ahli waris nggak boleh kecuali tidak boleh lebih dari 1/3 dan itu harus persetujuan. Jadi kalau sudah kalimat wasiat tanyakan ke ulama. Wasiat. Ada wasiat yang haram dipenuhi loh ya. Jangan setiap wasiat orang tua harus dipenuhi. Enggak, ada yang enggak harus dipenuhi. Contohnya Pak. Nah, kalau abah wafat nanti tolong nak, itu anak-anak mabuk itu tolong berikan minuman keras berapa kerat. Aduh ngawur, wasiatnya serem. Nggak boleh. Jadi ada wasiat, tidak semua wasiat dipenuhi, maka tanyakan ke ulama. Nah, memberi waktu hidup itu hibah lah. Nanti yang ada hibah, wasiat dan waris. Hibah dan waris beda. Kalau waris setelah meninggal dunia dibagi. Kalau hibah tadi yang disampaikan, sebelum meninggal ayah itu membagi kepada anak-anaknya. Boleh, sah, tapi dengan catatan. Kalau hibah harus adil. Kalau tidak adil meracuni hati jiwa sang anak. Akan tertanam kebencian di antara mereka. Tuh anak mama paling disayang tuh. Tuh anak ayah musuhan. Awas hati-hati. Kalau Anda ingin membagi-bagi saat hidup, Anda kepada anak-anak harta pada anak Anda harus adil. Jangan tidak adil. Tidak adil menjadi sebab permusuhan di antara mereka. Kalau waris 1/2 itu jelas hitungannya. Nggak boleh diganggu juga. Syariat harus patuhi. Kalau hibah harus adil. Orang tua. Kalau tidak adil orang tua merusak hatinya sang anak. Sebab orang tua kadang Masya Allah. Kalau sudah anak mama itu langsung. Yang lain ngomong nggak pernah diikuti. Mama makan di luar yuk. Males nanti aja deh. Ayah makan di luar yuk. Males aja. Tahu. Tapi kalau sama adik. Adik, ini anak mamanya ini. Adik, ngomong ke ayah deh, kita makan di luar. Ayah, apa sayang? Makan di luar yuk. Oke. Nah, yang lain itu kan tuh, dia langsung oke. Musuhan. Karena nggak adil cara memperlakukannya. Hati-hati. Jangan tidak adil kepada anak-anak Anda. Hati-hati. Biasanya orang tua tidak adil nih. Ya maksudnya pasti jelek, misalnya pengen numpang di anaknya, ini anak tersayang, nanti malah nggak dirawat oleh Allah. Anaknya jadi durhaka nanti. Kenapa? Anaknya adalah yang menjadi sebab zalim orang tuanya. Jangan tidak adil.
Tapi di sisi lain kami ingatkan, jangan sampai Anda sebagai seorang anak menuduh orang tua tidak adil. Itu nggak boleh. Sisi lain orang tua wajib adil. Kalau tidak adil dosa dia. Kalau membagi rata. Membagi rata. Rata itu adalah rata sesuai ukurannya. Yang tahu adalah orang tua. Mungkin ada orang dikasih 100 ribu, ini kok 25 ribu. Yang penting orang tua ada 25 ribu apa? Memang saya kasih 25 ribu, tapi saya masukkan tabungannya 75 kok. Kan gitu ya? Atau yang lain. Jadi yang jelas tidak boleh ada keinginan Anda untuk membeda-bedakan. Kalau masalah kurang sedikit itu wajar lah. Nggak bisa pas persis tuh nggak bisa. Yang penting Anda harus berusaha untuk adil. Kalau anak ini saya belikan besok yang ini. Seperti itu adil. Tapi di sisi lain ini kadang-kadang ilmu itu bahaya. Setan suka membisikkan. Hadis Nabi pun kadang jadikan bahan bisikan setan. Dibisikkan ke telinga orang. Hadis Nabi loh ya. Sehingga orang salah menggunakannya. Nah omongan begini kita ngomong orang tua harus adil. Langsung anak-anak itu nyalakan bapak saya. Bapak saya nggak adil. Patahnya saya begini. Loh nggak salah. Omongan benar disalahgunakan. Sama hadis Nabi itu ada disalahgunakan oleh iblis. Kita menemukan beberapa hadis itu yang disenangi oleh, yang dibisik oleh setan. Contoh. Makanya kalimat kebenaran kadang dibisikkan oleh setan. Ada kan hadis Nabi itu tentang menyebut tentang sedekah sir. Sedekah yang termasuk orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah itu biasa dengan sedekah sembunyi. Sedekah sembunyi sampai digambarkan kalau tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Jadi kalau sedekah nggak pengen diketahui orang. Dalam perjalanan kita amati ternyata hadis sedekah siri adalah hadis favoritnya orang pelit. Orang pelit paling senang hadis sedekah siri. Nah, setiap dia sedekah langsung ngomong, kan sedekah nggak harus boleh tampak. Sedekah, orang belit ini. Hadis Nabi ini disukai orang belit rupanya hadis Nabi ini. Setiap dia sedekah Pak, sedekah kan nggak boleh orang tahu. Sedekah, orang pelit. Jadi orang mikir, lah kayak omongan tadi gitu. Orang tua harus adil. Anak sudah bergerak. Bapakku gak adil. Ibu, nah ini awas yang tadi pikiran begitu, pikiran busuk itu hati-hati. Yang pikirannya tadi nyalahkan orang tua, musuh. Anda tidak tahu apa yang telah dilakukan orang tua Anda kepada Anda masa kecil Anda. Mungkin sudah memberikan Anda tidak tahu. Karena terlalu banyak kebaikan orang tua. Lalu kok berani Anda mengatakan, ayah saya tidak adil. Jangan katakan ayah Anda tidak adil. Mungkin ayah Anda belikan rumah anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, keburu meninggal. Bukan berarti tidak adil. Karena belum sampai. Tapi ingat, tadi sampaikan, membagi waktu hidup adalah sah. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama adalah adil. Yang kedua, tidak boleh meragukan hukum waris. Biasanya ada takut kalau pembagian waris nanti 1:2. Wah ini meragukan hukum waris itu namanya. Kurang ajar sama Al-Quran itu. Jadi memang Anda ingin bagi nata. Kan ada nata kehidupan anak. Sah. Kantor sana, kebun sana buat kamu, kebun sana buat ini. Sudahlah ayah nggak usah deh cukup. Itu benar, pokoknya jangan sampai menghindar, membagi rata waktu hidup, hanya menghindar dari bagian waris, itu namanya kurang ajar dengan syariat. Kalau Anda yang bagi-bagi, hari ini pun bagi waktu Anda, orang Anda bagi. Karena ada yang pengen segera punya rumah, punya aset, pengen bisnis. Satu sudah dibekali bisnis, yang lain harus juga diupayakan begitu. Itu membagi. Hibah adalah sah. Miliknya sang anak. Kalau sudah meninggal dunia nggak diwaris lagi, sudah diberikan. Dan hati-hati ini kejadian juga. Sang ayah memberikan pada anak yang pertama rumah jadi. Diberikan nak buat kamu. Sebetulnya sang ayah juga pengen berikan rumah yang kedua, ketiga, cuman keburu mati. Anak-anak ini merasa nuntut. Ini rumahnya kakak harus diwaris. Kenapa? Karena kami tidak diberikan oleh ayah, tidak beri oleh ayah. Kurang ajar. Kalau sudah diberikan pada kakak, ya sudah miliknya kakak. Berarti sudah dihibahkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi sah kita memberikan harta kepada anak sebelum kita meninggal, sah. Namanya hibah. Tapi dengan catatan adil. Yang kedua, bukan karena lari dari pembagian waris. Sebab pembagian waris adalah seadil-adilnya cara. Dan beda antara waris dengan hibah. Hibah itu pemberian. Baik. Jadi mesti kita bedakan hibah, warisan, Wasiat. dan wasiat. Ada 3. Kalau wasiat tadi,
Kalau aku mati nanti tolong mobil ini buat kamu. Gitu. Ini ada rumusnya. Atau kalau aku meninggal nanti tolong pesantren Nurul Azhar atau Masjid An-Nur tolong bantu. Itu namanya wasiat. Jadi akan dikeluarkan hartanya setelah meninggal dunia. Dan tidak boleh diwaris kecuali sudah dipenuhi wasiatnya. Buya, saya seorang mu'allaf. Sedang belajar sungguh-sungguh. Dalam belajar itu timbul kerisauan orang tua saya yang belum Islam. Ibu saya lansia dan sakit-sakitan. Dalam agamanya, dia bukan orang taat ibadah. Bahkan nggak pernah ibadah dalam agamanya. Maka ketika dia sakit, Buya, saya berbohong. Saya bilang, ibu kalau ucapkan doa ini, ibu akan sembuh. Sehingga setiap dia sakit, saya suruh baca syahadat. Sehingga seakan doanya itu adalah syahadat. Pokoknya ibu baca syahadat terus. Itu kata anaknya. Pertanyaan saya, Buya, ibu saya itu sampai meninggal tetap baca itu. Apakah bohong saya itu boleh, Buya? Yang kedua, apakah syahadat ibu dengan cara seperti itu manfaat untuk ibu di akhirat? Dua pertanyaan, Bu. Baik. Kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang manusia itu akan menjadikan dia mendapatkan orang yang belum beriman dulu. Kalau seorang muslim biarpun tidak bersyahadat tetap muslim. Anaknya orang muslim lahir, anak Islam tetap Islam. Kita bicara orang non muslim. Orang non muslim yang dewasa, bukan anak kecil. Anak kecil menghafal Quran pun tidak dianggap sebagai muslim. Anak kecil hafal Quran, syahadat, hafal kitab akidah. Tapi belum balik. Dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Karena syaratnya berikrar bersyahadah harus orang yang balik. Atau nanti mendapat tamyiz, oke lah. Akal dia sudah ada. Baik. Kalau orang dewasa, asalkan orang dewasa mengucapkan kalimat syahadat dengan lesannya. Dengan lesannya, lesan. Secara dohir, dan dia sengaja mengucapkan kalimat itu. Sengaja mengucapkan kalimat itu, maka secara dohir dia akan digelari sebagai seorang muslim. Dohir saja. Batinnya malah lain cerita. Kalau ternyata hanya lesannya dan dia bohong, apalagi tidak mengimani, ya tetap di neraka. Karena kalimat, makanya kita tidak boleh mengkafirkan orang yang bersyahadat. Nah kalau memang dia tidak mau terus dibohongi, ya zahirnya adalah dia belum bersyahadat. Karena dia tertib. Dia tidak meyakini syahadat itu. Kecuali ada orang saya pengen masuk Islam lalu bersyahadat. Harus kita percaya. Dia ngomong pengen masuk Islam. Dan setelah orang itu bersyahadat akan dianggap sebagai seorang muslim secara zahir. Kalau mati nanti dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan boleh menikahi seorang muslimah. Dan bisa mewarisi kalau ayahnya adalah anaknya muslim. Kalau tadi kan ibu yang non muslim. Kalau dia muslim secara lesan saja bersyahadat. Maka dia mewarisi anaknya dan anak mewarisi ibunya. Kalau beda agama tidak saling mewarisi. Baik, kemudian. Ini urusan zahir di dunianya. Urusan di akhirat, urusan dengan Allah. Siapapun yang sudah mengucapkan kalimat syahadat dari orang kafir, maka dia dianggap sebagai muslim dan tidak dianggap keluar dari Islam kecuali dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad. Masih nyembah selain Allah. Masih menyembah selain Allah. Sehingga kalau ada orang, mohon maaf, ada saudari kita dari orang Nasrani. Pengen masuk Islam. Maka memang syahadat hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi harus yakinkan betul bahwasanya nggak cukup mengakui Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus berani meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah bukan Tuhan. Biarpun dia bersyahadat 1000 kali, terus ditanya, Yesus gimana? Kok masih mengatakan Tuhan? Ya nggak dianggap syahadatnya. Kan gitu. Jadi kalau Anda orang mau masuk Islam itu harus Anda tanya, Anda lacak agamamu apa dulu.
Oh, saya punya agama begini, kan punya Tuhan, yang ada yang diyakini sebagai Tuhan. Tanyakan tentang to the point tentang Tuhan ini, kamu masih percaya enggak? Misalnya ada seorang saudara kita, ini kaum Nasrani yang mendengar suara ini bukan, tidak ada penghinaan, pencacian. Kami hanya sebuah contoh, seorang Nasrani kalau pengen masuk Islam. Di situ ada orang Hindu pengen masuk Islam. Maka pertama kali harus ditanya tentang keyakinanmu yang dulu, tentang Tuhan yang kamu yakini, kamu masih percaya enggak? Oh, masih percaya, cuman saya pengen syahadat, ya nggak diterima seperti itu. Lah kayak tadi yang ayah ibunya tadi, jangan-jangan masih golongan ini. Kalau masih percaya dengan Tuhan yang diyakini, ya biarpun syahadat 1000 kali, ya enggak dong, enggak sah. Tapi kalau dia ngomong, saya pengen masuk Islam, ya kan gitu. Percaya enggak Tuhannya? Enggak. Berarti syahadatnya sah. Jadi yang membatalkan syahadat, ya omongannya sendiri yo. Terus Tuhan yang kau yakin dulu, oh ya masih tetap dong. Akhirnya Tuhan saya double. Wah ini kacau teman. Ya gak boleh ya. Kemudian ada yang perlu dihibur adalah, kalau ada seorang anak punya ibu semacam itu, memang ada sedih urusan kita di dunia. Sedih. Ibunya belum masuk Islam. Sedih itu dalam arti apa? Bukan berarti langsung putus asa. Sedih kok ibunya belum masuk Islam. Maka sedihnya itu menjadikan dia selalu merayu ibunya. Kalau ternyata ibunya belum masuk Islam, banyak contoh. Ada seorang muslim bapaknya, anaknya tidak. Ada anak Islam, bapaknya tidak. Kisah Nabi Nuh, anaknya tidak Islam ada. Nabi Lot, istrinya. Jadi jangan berlarut-larut dan bersedih. Lalu kembalikan kepada dirimu, bersyukurlah. Biarpun ibumu belum beriman, ternyata kamu sudah beriman. Kamu mu'allaf. Hebat. Bersyukurlah kepada Allah, kamu sudah mu'allaf. Kemudian ibunya tetap didoakan. Kalau ternyata ibunya tidak masuk Islam sampai akhir, ya sudah. Di dalam Islam tidak ada surga kecuali orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan masalah perendahan kepada agama lain, tidak. Sebab mereka punya agama juga meyakinkan sendiri. Punya surga sendiri. Biasanya ada pertanyaan, kalau dia meninggal dalam keadaan belum beriman, apakah boleh saya mendoakan agar dia mendapatkan kasih sayang di surga dan sebagainya? Dijawab dalam, tidak boleh. Di samping tidak boleh ini, mungkin kalau kita bahasa sederhananya ya lucu. Mungkin kalau dia bisa ngomong, akan ngomong, ngapain lo, aku udah percaya dengan Tuhan kamu, ngapain doain? Kan gitu dia menjawabnya, dia gak percaya, gitu loh logikanya. Kan sederhana, dia nggak percaya dengan Tuhan kita kok. Insya Allah ibu nanti akan dapat surga dari Tuhan Allah, Tuhan saya. Dia ngomong, ngapain? Nggak perlu, kan mesti ngomong gitu kan. Makanya sia-sia, dianya pun juga nggak mau, gitu loh. Cuman ada sebagian orang yang tidak tahu, dia mendapatkan surga dan sebagainya. Ya, kalau dia meyakini surganya urusan dia. Cuman orang yang tidak beragama Islam, memang menurut agama kita Islam, dia tidak mendapatkan surga. Dan mereka tidak boleh tersinggung. Seperti mereka meyakini surga. Orang Hindu, Buddha meyakini ada nirwana misalnya. Kok mereka mengatakan orang Islam gak dapat, gak ada masalah kok. Ini masalah keyakinan. Gak usah marah-marah orang Islam. Memang itu agama kok begitu. Ini urusan surga akhirat. Dan itu bukan merendahkan. Baik, insya Allah seperti itu. Bersyukurlah dengan iman Anda. Biarpun ibunda masih seperti itu, Anda insya Allah orang terpilih. Hebat. Ibunya masih non-muslim, dia masuk Islam. Kan lebih dahsyat itu dari yang lainnya. Buya, izin bertanya Buya. Ayah saya ini sebenarnya sering mendengar kajian Buya dari jarak jauh. Tapi ada pertanyaan titipan ini Buya. Saya ingin nasihat Buya bagaimana menyikapi calon pasangan. Ayah dari calon pasangan perempuan itu tidak sholat 5 waktu. Sedangkan putrinya baik. Kemudian walinya adalah ayah kandungnya saat pernikahan. Sedangkan kalau diteliti dari keluarganya Buya, ada adik si perempuan seorang pelajar agama yang menjaga sholatnya. Dan seorang santri. Banyak yang meminta adiknya yang menjadi wali. Namun Buya, apakah ayahnya sah menjadi wali nikah? Kalau ayahnya menjadi wali nikah, tidakkah wali nikah yang fasik Buya? Mohon arahan Buya.
memang syarat wali adalah bukan orang yang fasik. Sehingga dikatakan oleh jumhur ulama mengatakan orang fasik tidak boleh jadi wali. Termasuk sebab dicabutnya wilayah adalah orang tua yang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu melakukan dosa besar. Mabuk, meninggalkan sholat, judi. Baik, kemudian bagaimana ini orang tuanya keras? Ya bisa saja dengan dua cara. Yang satu cara dakwah untuk menghibur hati. Yang satu lagi adalah memang langsung minta izin agar adiknya yang berpindahan kepada yang lain. Gugur dari sang ayah. Pindah siapa saja bisa jadi wali-wali yang lainnya. Cuman kalau memang orang tuanya keras, ada mungkin orang tuanya keras, gak boleh kecuali saya, awas ya kali ini. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kelembutan hati beliau, kalau ketegasan hukum ini diterapkan kayaknya nggak ada orang bisa menikah. Sebab banyak rata-rata orang hari ini fasik. Zaman Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali memaafkan, asalkan benar bapaknya biarpun fasik, insya Allah lah. Dan hari ini kan banyak orang fasik, cuman nggak ngeh gitu. Jadi ya sudah kata Imam Ghazali, sudah biar nikahkan sah. Nggak apa-apa. Apalagi jika ada makna untuk mengambil hatinya. Barangkali dan setelah menikah punya mantu soleh. Lalu dia bisa ini. Kalau pengen aman adalah oke, karena orang tuanya biar tidak marah menghargainya. Iya. Nanti diam-diam adanya sudah ngikatkan dengan akad. Sudah selesai. Akadnya diulang. Kenapa? Akad nikah yang diperselisihkan keabsahannya dianjurkan untuk diulang. Semua ibadah atau ukut atau apapun kayak nikah. Termasuk ibadah. Jika diperselisihkan keabsahannya, dianjurkan untuk diulang. Tapi yang akadnya nikah benar gak usah pakai ulang. Kan saat terjidu nikah. Oh nikahnya benar kok diulang-ulang. Bu. Apaan diulang-ulang? Gak usah diulang. Ini kan diperselisihkan karena ada fasik. Maka diulang. Diam-diam ke kamar adiknya panggil aja saksi dua. Jangan ketahuan orang tuanya, beres biar aman. Berarti keluar dari khilaf. Orang tuanya hanya untuk menghibur saja. Biar jangan sampai tambah musuhan. Ditinggalkan tambah benci, nanti tambah meninggalkannya. Menjaga hati kan penting juga. Atau sudah langsung mengikuti Imam Ghazali tadi, sudahlah fasik nikahkan selesai. Yang penting syahidnya benar itu saja. Syahidai adlin. Dua syahid yang adil. Selesai seperti itu. Jadi gak apa-apa. Yang penting calon istrinya, calon suaminya orang soleh. Ya. Dinikahkan oleh bapak yang fasik. Ya insya Allah setelah itu bapaknya tambah sadar. Ya Allah. Mantuku baik, insya Allah aku akan sholat. Insya Allah seperti itu. Itu dalam hukum fikihnya. Allah alam bisawab. Jadi lapang ya. Buya, ini ibu saya lagi ada pengajian, cuma saya nggak bisa hadir. Tapi ingin bertanya Buya. Kabarnya dari informasi yang saya baca, di kalangan anak muda kan sekarang banyak marak kasus LGBT. Dan kabarnya Buya, satu di antara sebabnya adalah karena rumah kurang harmonis. Penuh luka, ada toksik, dan orang tua laki-laki tak peduli dengan anak laki-lakinya. Menurut Buya, bagaimana semestinya kami menghadapi ini Buya? Kalau di rumah tidak harmonis, itu bukan sekedar merusak sisi yang disebutkan tadi. Bisa banyak hal. Anak tidak betah di rumah sehingga lebih senang dengan teman yang salah dan sebagainya. Bisa jadi. Makanya rumah itu harus kita benahi hari ini. Jangan sampai anak Anda tidak betah di rumah Anda. Sehingga menjadi lebih senang dengan di luar sana. Di gardu, di perempatan, dengan kawannya. Maka pastikan rumah Anda rumah nyaman buat anak Anda. Adapun terjadinya penyelewengan seks itu macam-macam sebab. Bisa jadi memang karena ada yang melatih, ada yang mengajarinya, menular. Sebetulnya gimana proses penularan tuh kayak apa sih? Kayak penyakit flu nular, gatal nular. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan keluarga kita, anak-anak kita dari kelainan itu. Kita harus tahu itu dosa besar. Lagi berhubungan dengan perempuan adalah dosa besar. Sebagian madhab laki dengan laki yang sampai sodom itu laki dengan laki sampai sebagian madhab mengatakan dibunuh hukumnya.
Mazhab kita Syafi'i disamakan dengan hukumnya orang berzina. Kalau sampai masuk di orang berzina. Mazhab Malik dibakar. Serem karena memang hal yang rusak. Cuman yang perlu diperhatikan itu sebab bagaimana kok terjadi itu. Nah ini. Sebabnya diantaranya adalah bisa jadi karena yang dilihat atau memang diajari. Dan biasanya dirusak anak-anak ini umur berapa? Umur menjelang masa puber. Maka kami ingatkan anak-anak Anda kalau sudah umur 12, 13, 14 menjelang umur dewasa itu hati-hati. Disitulah biasanya diajak diselewengkan urusan seks. Bagaimana cara menyelewengkannya? Mohon maaf. Ini gambaran sederhananya begini. Makanya hati-hati. Pondok adalah solusi. Dan sebagainya, lingkungan. Karena di usia anak mulai bangkit syahwat. Kadang ada lintasan bagaimana cara melampiaskannya. Di situ diajari oleh orang dengan cara yang salah. Bahkan dianggap praktis. Kalau perempuan dengan perempuan aman, gak ada yang curiga. Kamu bisa cari puas, laki dengan laki, bebas. Gak ada orang, gak ada hamil, gak ada ini. Akhirnya dia gak ngerti akalnya, melupa, berlatih terus. Akhirnya menjadi orang terbiasa dengan itu. Na'udzubillah. Di antaranya, makanya hati-hati. Atau gara-gara tontonan yang dilihat sehingga mencoba-coba. Sehingga dia bisa dengan perempuan, bisa dengan laki, bisa. Padahal dia kalau laki-laki, na'udzubillah. Sebabnya banyak. Dan biasanya akan dirusak di umur-umur seperti itu. Dia belum mengerti apa-apa. Dia baru mulai ada terangsang urusan syahwatnya. Dia belum mengerti cara melampiaskan syahwat. Karena dia belum punya istri. Agar tapi tak tahunya diajari oleh orang-orang rusak itu. Dilatih di usia begitu. Sehingga ada informasi anak-anak seumur itu banyak. Diajari, dilatih. Untuk bisa menjadi orang yang rusak urusan mentalnya. Akan tapi kalau sudah takut kepada Allah, akan kembali kepada jalan yang benar. Dan bagi orang yang sudah punya permasalahan seperti itu, mereka juga bukan untuk kita caci, kita olok kok. Yang sudah kelainan seperti itu, yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bukan untuk kita musuhi. Dia lagi sakit, perlu kita tolong. Yang menjadikan mereka bisa meninggalkannya, ya takut kepada Allah dulu dong. Ditanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, ya dia akan menghindar. Ibaratnya begini loh. Laki-laki normal, ketemu perempuan cantik, syahwat enggak kira-kira? Syahwat. Ya goblok kalau tidak syahwat. Ya syahwat. Cuman apakah setiap saya ngeliat perempuan cantik langsung saya berhubungan dengan dia? Kan enggak. Halal haram kan? Sekarang mohon maaf. Saudaraku yang diuji oleh Allah dengan senang dengan sesama jenis Anda. Ya, kalau Anda menemukan orang. Saya pengen bicara, barangkali Anda dengar suara ini. Kami cinta Anda, ayo tobat. Kembali pada Allah. Allah Maha Kasih. Gak usah kita nuruti kesombongan kita. Anda seorang laki-laki, bukan Anda di sini. Anda yang menyaksikan yang kebetulan punya kelainan. Jika Anda ketemu laki-laki syahwat, Anda syahwat dengan laki-laki. Kemudian dibanding saya dengan perempuan juga syahwat. Ada perempuan cantik di hadapan saya, syahwat. Kira-kira Anda akan mengatakan syahwat saya volumenya gede, hampir 100. Saya juga 100. Kan, apalagi perempuan cantik. Perempuan cantik banget, ya kan? Dan dia juga mau dengan saya, ibaratnya begitu. Atau saya punya duit bisa membayar. Nah, kemudian, ini kan sama-sama. Kalau ukuran syahwatnya sama. Dia syahwat, saya suka syahwat. Gitu. Cuman apakah saya harus berubah dengan dia? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia haram buat saya. Kalau Anda mengerti itu haram, juga akan mundur. Anda takut kepada Allah. Dan kita menemukan banyak. Sudah tobat banyak. Maka yang sudah terjerumus, tidak usah khawatir, Anda bisa kembali. Makanya termasuk kejahatan yang luar biasa adalah justru yang mengesahkan hubungan ini, dia adalah orang yang paling jahat. Sehingga orang itu tidak ditolong untuk bisa tobat, tapi malah dijerumuskan. Makanya bagaimana malah dilegalkan? Menjerumuskan dong. Kasihan orang korengan kok malah, sudahlah ini saya kasih fasilitas untuk berkoreng-koreng ria. Kan kurang ajar, dikasih obat kalau ada koreng-korengan. Malah difasilitasi. Orang koreng duduk sama korengan. Orang ini kan enak. Diobati bawa ke dokter sama yang punya masalah. Diobati, ditolong. Dan banyak kita bertemu, yang sering bertemu adalah mereka rasa diajari berzikir kepada Allah. Ingat. Biarpun dia pasti, tapi saya belum bisa. Sampai laki-laki itu. Dan juga perempuan, gemeteran. Buya, kalau saya lihat orang ganteng gemeteran. Tapi Anda bilang, tidak Buya, tapi berat. Terus lawan. Gemeteran, kalau lihat laki-laki terus gemeteran.
Tapi dia tidak melakukan apa? Sudah ngerti kalau itu haram. Terus ditahan-tahan-tahan. Namanya syahwat ini. Sampai dia menikah. Menikah pun ternyata katanya apa? Dia belum syahwat. Tapi saya bisa melakukannya. Tapi belum bisa menikmati. Berjalannya waktu tempo yang panjang. Selesai. Karena takut kepada Allah. Dan nanti ada hubungannya dengan psikolog yang akan membantunya. Tentunya seperti itu. Baik, ini saja. Hati-hatilah. Adik-adikku semuanya jangan sampai naudzubillah. Dan itu biasanya propagandanya cakep. Kenapa? Aman. Perempuan dengan perempuan saya menduga. Nggak ada risiko hamil dan sebagainya. Laki dengan laki. Akan tapi ketahuilah. Itu namanya terjerumus dalam urusan yang satu ini. Maka tolong jika menemukan orang semacam itu segera tarik untuk segera tobat. Kasihan mereka. Emaknya juga tidak senang. Bapaknya nggak senang. Semuanya juga harus memandang mereka dengan kasih sayang. Seperti itu. Allah alam bisawab. Jadi melegalkan LGBT itu kejahatan Buya ya? Melegalkan itu tidak menolong. Justru seharusnya saudara-saudara kita itu kan kelainan. Saya ketemu dengan beberapa dari mereka itu. Mereka menangis ingin kembali kok. Kalau seandainya kalau malah dilegalkan nanti itu akan menjadi semakin jauh. Tapi kami ingatkan kepada siapapun. Orang yang terjerumus dalam sesama jenis itu juga terjerumus dalam maksiat. Seperti ada saudara kita judi, saudara kita mabuk, itu sama. Sehingga kita cara memperlakukannya adalah dengan kasih sayang dulu kita tarik. Bukan kita jadikan bahan olok-olokan setiap hari, cacian setiap hari, bukan. Orang mabuk juga dosa. Orang laki dengan laki juga dosa. Zina juga dosa. Semi dosa. Cara menariknya dengan kebaikan. Supaya jadi hanya bahan nyanyian saja untuk mencaci setiap hari. Ngolok-ngolok setiap hari. Yang kita perlukan adalah semangat kita untuk menolong mereka. Untuk kita bawa mereka kepada keselamatan. Itu yang harus kita hadirkan. Baik. Buya, saya diuji dengan anak yang suka nonton YouTube Buya. Menonton yang tak baik. Menonton yang tak manfaat. Termasuk sudah hobi game online. Mainnya sampai berlarut malam. Diingatkan ulang kali, tak mau. Tak mau dengar dia Buya. Kemudian kami sudah ambil barangnya, tetap diupayakan Buya. Sehingga tetap main Buya. Bagaimana usaha kami sebagai orang tua Buya? Sesuatu yang sudah menjadi satu hobi kesenangan seorang anak. Itu kalau kita cabut adalah semacam mengajak perang. Karena sudah masuk di dalam hawa nafsunya. Biasanya kalau dilarang malah dia menjadi. Iya kenapa sih? Sudah semakin keras hatinya. Maka di saat kita menemukan anak kita yang sudah tenggelam dalam itu ya tadi. Yuk kita alihkan dengan kayak tadi. Di saat zamannya banjir bukan waktunya kita membuat bendungan. Akan tapi yuk kita beri kesibukan-kesibukan yang menjadikan dia tanpa sadar, dia akan meninggalkan perlahan. Bermain yang positif, main yang sifatnya doir, renang, main ini dan sebagainya, ngobrol yang indah dan sebagainya, pelan-pelan. Kalau hanya dibentak-bentak saja, hanya tinggal pindah tempat saja. Ya ma, makasih, masuk kamar dikunci, main lagi. Pertama harus kita membuat kesibukan yang positif untuk mereka. Sampai dia tanpa sadar nanti bisa meninggalkannya. Yang kedua adalah juga wawasan. Diajak wawasan biasanya kalau yang orang tua yang menasihati memang namanya anak kadang-kadang justru malah membangkang. Mungkin ada yang lain berikan masukan orang-orang dekatnya bahwasanya itu hal yang tidak baik. Diberi wawasan bahwasanya itu tidak baik. Tentunya setelah itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain belajarlah. Kalau memang sudah kecanduan begitu bang susah. Makanya yang lain jangan didekat-dekatkan anak Anda. Cuman kita ini kadang itu baru sadar kalau sudah punya masalah. Ini kan repot. Kalau anaknya sudah begitu baru sadar. Yang anaknya belum dibebasin. Bahaya. Ayo kita sadar. Nah, itu betul. Nggak bisa lepas. Orang tuanya nggak dianggap. Ya asap. Oh, na'udzubillah. Anak-anakku semuanya itu merusak mentalmu. Merusak hatimu. Merusak kecerdasanmu. Kalau sudah orang urusain dengan handphone, YouTube dan lain sebagai game. Itu adalah susah nanti dibenahi. Maka caranya tadi apa? Dibiasakan dengan selain kegiatan itu yang positif, gambar, nulis, melukis segala macam. Main bola ini semuanya
Itu biar kemudian juga perlu melibatkan, karena biasanya bisa kena mentalnya juga, melibatkan psikolog untuk membantunya, mengajak permainan-permainan yang berbeda. Psikolog melibatkan psikolog. Ya, kemudian itu tadi rumah yang indah dan doa juga. Banyak yang seperti itu. Terakhir Bu, kawan saya berhutang dengan saya, tapi dia punya bisnis forex, sehingga hutang saya dilunasi dia dengan hasil trading dia. Bagaimana dia membayar hutang dengan hasil trading tadi Buya, dan bagaimana saya menerimanya? Kemudian kalau dia untung, dia memberikan hadiah atau sedekah kepada saya dari keuntungan trading dia Bu ya. Itu pertanyaan Bu. Baik, sekarang perlu ditinjau lagi tentang tradingnya tadi. Termasuk ada orang yang main saham dan lain sebagainya. Itu perlu ditinjau. Tradingnya model seperti apa? Syar'i atau tidak syar'inya. Termasuk yang sering kita sebut istilah saham-saham dan lain sebagainya. Ini saham benar atau saham-sahaman atau bagaimana? Itu ditinjau sisi itu. Nah, kalau jenisnya adalah jenis yang memang diizinkan oleh syariat, ada rambu-rambu dan aturannya yang diikuti secara syariat, maka usahanya itu ada usaha yang halal. Sebab itu kan ada bermacam-macam modelnya. Nah, kalau itu usahanya yang benar, maka hasilnya juga benar. Kalau ternyata itu adalah usaha yang tidak benar, di dalamnya ada riba dan seterusnya, atau ibaratnya ada hal-hal yang tidak jelas, termasuk riba di dalamnya tadi, kemudian ngomong ini hasilnya aku berikan kepadamu, maka Anda diberi oleh orang tersebut dari sesuatu yang riba. Jadi gini, pemberian itu beda dengan pembayaran utang. Kalau utang Anda itu berarti Anda punya uang ada pada dia. Anda punya uang pada dia. Tapi kalau Anda diberi itu beda. Kalau misalnya memberikan begini. Saya memberikan kepada Anda uang. Tapi ini jelas dari barang haram, maka Anda tidak boleh menerimanya. Tidak boleh menerimanya. Karena jelas, karena Anda memberi. Kalau barang yang dari subhat, kalau barang dari barang subhat, Anda lebih baik menolaknya. Karena subhat tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tetapi kalau hak Anda, jika itu banyak haknya, di antara harta itu ada yang benar, Anda boleh mengambil haknya. Hak Anda, itu uang saya. Tapi pun demikian, ada rahasia kenapa kalau orang punya utang tidak boleh dipaksa. Fanadiratun ila maisarah, ini faham. Kalau Anda punya uang pada seseorang, kok dia tidak punya uang, maka Anda tidak boleh memaksanya untuk membayar. Sebab kalau Anda paksa untuk membayar, berarti Anda maksa untuk nyuri, ngambil dari yang haram. Sehingga bagi orang yang punya uang, yang dipinjam uangnya tadi harus memberikan tempo, wajib. Kalau memang dia orang tidak mampu. Kalau dia mampu, ada uang yang halal, maka hakim yang akan mengambil dengan paksa. Ngambil dengan paksa. Nah, kalau barangnya yakin 100% haram, berarti adalah seolah tidak punya apa-apa. Haram murni. Berarti dia tidak punya apa-apa. Dia haram full. Ini haram, ini alhamdulillah. Ini semuanya hasil riba, hasil korupsi semuanya. Ya, kalau dia barang haram nggak ada. Seperti dia tidak punya apa-apa. Jadi nggak bisa digunakan untuk pembayaran apapun karena barang haram. Lalu bagaimana Anda mengambil hak Anda? Ya cari yang barangkali ada haknya. Ya barangkali masih ada sisa-sisa harta yang halal. Dari situlah diambil. Dan indahnya dalam Islam seperti itu. Bagi orang yang meminjamkan uang, kalau ternyata yang pinjam uang nggak mampu, nggak boleh kita paksa. Tidak boleh kita paksa dan juga tidak boleh kita suruh kita minta tambahan. Minta tambahan namanya riba. Kalau dipaksa nanti bisa mengambil yang haram. Di sisi lain, kalau Anda pinjam uang, hati-hati. Barang siapa meminjam uang lalu dia ogah-ogahan membayar utang, maka Allah akan sempitkan rezekinya. Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau ada orang mampu bayar utang kok tidak bayar utang,
dia adalah boleh dihinakan, direndahkan orang ini. Memang dosa besar. Jahat, dipinjemi duit, setelah mampu nggak mau bayar. Ini jahatnya kurang nggak kira-kira. Orang hina. Baik seperti itu insya Allah. Ya, di akhir kita doa. Subhanallah, Masya Allah. Banyak tadi. Insya Allah semoga bermanfaat. Pastikan nanti kita jadikan bahan renungan, belajar untuk merenung, untuk menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Yang pertama adalah pesantren Nurul Azhar. Pendaftaran tempatnya di mana, Ustaz? Rumbai Barat. Ada tingkat SMP dan SMA. SMP dan SMA Rumbai Barat. Ustaz yang lain ada pondoknya, Ustaz? Hah? Darul Khair, Ustaz siapa? Bukan baru Ustaz siapa? Ustaz Muhammad Khair Al-Khusari, SMP SMA juga. Masya Allah. Jadi harus kita sebutkan pesantren-pesantren. Di sini kita ingin mengumumkan pesantren Al-Bahjah. Pesantren Al-Bahjah Putra. Putra SMP Ku Al-Bahjah Pekanbaru. SMP Pekanbaru Putra. Dumai Putri. Ini sedikit akan saya ceritakan tentang pondok ini. Kalau ada yang mengatakan di pondok itu mahal, Anda kayaknya tidak bisa ngitung.